Halo Sobat Better Life, terima kasih telah kembali di channel Better Life Indonesia. Sekarang kamu berada di playlist horror misteri, dan bagi kamu yang kisahnya ingin kami angkat di podcast ini, silakan cek kolom deskripsi di bawah kolom video ini. Dan jadikan kisah kamu menjadi kisah yang paling seru di podcast ini. Masih melanjutkan cerita tentang hantu Belanda di sekolah versi Erva. Kemarin sampai di Erva yang berada di episode Aula, di mana Erva saat itu menerima minuman dari Madam Veronica yang berwarna merah pekat. Erva tidak bisa menolak. Ia menerimanya dan meminumnya. Saat itu perlahan kesadarannya menghilang. Matanya semakin gelap, kepalanya semakin berat, hingga ia tak bisa melihat apa-apa. Bahkan ia tak sadar akan nafasnya sendiri. Apakah dia masih hidup atau tidak? Ternyata Eva kembali mampu membuka matanya. Entah kenapa ia tiba-tiba saat itu berada di tengah-tengah pesta yang meriah. Entah pesta itu merayakan apa. Ia pun juga tidak tahu. Minuman yang diberikan Madam Veronica masih ia genggam. Seorang pelayan pesta mendekati Erva dan mempersilahkan untuk mengambil kue yang berada di atas nampan. Ada banyak sekali kue yang sangat enak dan menggiurkan. Tapi Erva mengambil sepotong roti saja yang warnanya coklat. Entah apa namanya, ia pun juga tidak tahu. Belum habis Erva memakan kue itu, masih ingat ada gadis di bawah pohon termesi yang saat ini ia temui. Datanglah gadis kecil itu dan dia teringat. Oh, dia adalah gadis yang berada di bawah pohon termesi itu. Aku Ceceli, katanya mengajak Erva bersalaman. Oh, nama kamu Ceceli, balas Erva. Ini roti buat kamu. Siapa yang memakan roti ini akan menjadi temanku. Ceceli mengulurkan roti yang sebelumnya belum sempat Erva makan. Dengan tersenyum pun Erva menerima roti itu. Dan roti itu memang terlihat sangat enak. Tapi belum sampai roti itu masuk ke dalam mulut Erva, terdengar kegaduhan. Suara pintu aula digedor sangat keras. Gelas-gelas berjatuhan. Suasana seketika menjadi panik. Para wanita di dalam pesta itu menjerit-jerit. Mereka berlarian menjauhi pintu, menghantam apapun yang ada di depannya. Karpet merah menawan yang sebelumnya begitu rapi dan mewah, tiba-tiba berubah menjadi tumpukan sampah makanan yang terbuang sia-sia. Dari pintu aula besar muncul sosok yang sama sekali tidak asing bagi Erva. Dia membawa pedang, matanya melorot, mencurahkan kemarahan yang luar biasa. Pedang terajun ke depan, siap menghempas kepala siapapun yang berani mendekat. Seorang pria berpakaian militer Belanda mendekat. Ia berusaha menenangkan keadaan.
Belum sempat ia mencabut pedang atau melaturkan peluru dari pistol, kepalanya terpenggal, pisah dari badannya. Erva pun tak mampu berkata-kata melihat adegan bengis itu. Baru kali ini, dengan mata kepalanya, ia melihat kepala menggelinding dengan darah yang berlumuran. Justru Sari, sosok orang yang membawa pedang, semakin masuk ke dalam kerumunan. Ia semakin brutal menyerang siapapun, dan ia menghunuskan pedang pada seluruh orang yang berada di dalam pesta, tak peduli itu pria maupun wanita. Sari yang Erva kenal sebagai gadis kecil yang pintar di kelas, kini ia berubah menjadi pembunuh massal yang dengan mudahnya memisahkan kepala dan badan siapapun yang berada di depannya. Erva masih terpaku terdiam. Seorang wanita tanpa senjata, dengan gaun warna hitam dan topi bundar di kepalanya, terdiam di sudut ruang. Ia menangis dan memohon, air matanya membanjiri pipinya. Tapi Sari semakin mendekat. Pedangnya yang telah penuh darah tepat mengancam si wanita itu. Bibir wanita itu gemetar. Ia mohon kepada Sari agar tidak membunuhnya. Wanita itu semakin ketakutan seiring langkah kaki Sari satu persatu yang semakin mendekat. "Please, forgive me," ucap wanita itu. Nafasnya dalam tersengal-sengal karena saking takutnya. Tapi seketika dengan sekali hempasan pedang, kepalanya pun tergeletak di atas meja. Badannya masih berdiri untuk beberapa saat hingga akhirnya jatuh. Sisa darah wanita itu tepat mengenai wajah Sari. Erva masih terpaku dan terdiam. Jangankan bergerak, membuka mulut pun ia tak berani. Sari menyeringai, pandangannya mengarah ke arah Erva, lalu melengos ke Cecily yang menuju Madam Veronica. Semua terdiam. Tak ada yang berani berkata-kata. Hanya tetesan darah dari pedang Sari yang menjadi satu-satunya sumber suara. Mayat-mayat bergelimpangan, darah membanjiri aula tua. Suasana menjadi begitu memilukan. Sari melangkah mendekati Madam Veronica. Langkah tegas, badannya tegap, tak tersirat sedikitpun kelelahan di wajahnya. Dan tak ada sedikitpun penyesalan di wajahnya atas perbuatan yang dia lakukan pada orang-orang yang ada di dalam pesta. Cecily tiba-tiba menghadang langkah Sari. Tangannya mengibas dan Sari pun terpelanting jatuh terampas. Cecily tertawa cekikikan. Saat Sari mencoba bangun, Cecily berlari mendatangi Sari. Ia menjambak rambut Sari, semakin pula ia tertawa cekikikan. Sari mengerang, ia kesakitan. Tapi Cecily semakin lupa daratan. Ia justru ditariknya Sari bagaikan mainan. Sari menggelepar di lantai, nafasnya tersengal-sengal. Pedangnya terhempas dari genggamannya. Sementara itu, Madam Veronica, ia dengan santainya mengambil tempat duduk, bersantai, sesekali tersenyum kecil dan sinis.
menikmati adegan itu dengan segelas minuman berwarna merah di tangannya. Sari hampir kehabisan nafas. Ia menjadi benar-benar lemah. Bagaimana tidak? Rambutnya yang panjang ditarik oleh Cecily. Ditariknya ke sana kemari, badannya terseok-seok di lantai. Dengan nafas yang masih tersisa, dengan kekuatan yang masih ada, Sari mencoba bangkit, mencoba mendekati dan meraih pedangnya. Sedikit lagi tangan Sari meraih pedangnya. Keburu diinjak oleh kaki Cecily. Sari pun menjerit. Cecily kembali tertawa. Tapi tawanya terhenti ketika sebuah kursi menghantam badannya. Cecily tersungkur. Badannya roboh. Keluar darah dari dalam mulutnya terus-menerus tanpa henti. Kursi yang terbuat dari kayu jati itu benar-benar kuat menghantamnya. Melihat Cecily tersungkur, Madame Veronica marah. Ia beranjak dari kursinya dan membanting gelas minuman yang tadi ia nikmati. Matanya nanar, nafasnya terburu cepat dan tangannya mengepal. Dan Erva masih membeku dalam berdirinya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Hingga seorang masuk ke dalam aula tua itu. "Pak Wawan," ujar Erva dalam hati.